Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini memperlihatkan kepada kita tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadat di Nazaret, di kampung halamannya. Dalam pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Lalu Yesus memberikan contoh kisah dalam Perjanjian Lama tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana Elia diutus bukan kepada janda-janda di Israel, namun ia diutus kepada salah seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Demikian juga Nabi Elisa diutus bukan untuk menyembuhkan orang-orang kusta di Israel, melainkan Naaman seorang Syria. Padahal daerah Sidon dan Syria bukan merupakan wilayah Israel, atau kedua daerah tersebut berseberangan dengan bangsa Israel. Sidon adalah kota pelabuhan yang sangat ramai. Kebanyakan orang-orang di kota ini menyembah Baal atau dewa kafir dan memiliki kehidupan akhlak yang buruk. Naaman adalah seorang panglima pasukan tentara Aram, namun menderita penyakit kusta. Ia sangat dibenci oleh orang-orang Israel karena terlibat dalam peperangan melawan bangsa Israel. Pujian Yesus kepada seorang janda di Sarfat dan Naaman orang Syria menimbulkan kemarahan yang besar dari para pendengar di kampung halamannya. Mereka bahkan mengusir Yesus keluar dari kota untuk melemparkan Dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Akibatnya, Yesus tidak melakukan mujizat apapun di tempat asalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Lalu apa maksud Yesus memuji orang-orang bukan Yahudi seperti seorang janda di Sarfat dan Naaman orang Syria itu? Kisah tentang janda di Sarfat dan Naaman yang dikisahkan oleh Yesus dalam pengajarannya mau menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja, melainkan terbuka bagi semua orang. Tuhan memberikan kesembuhan dan pengampunan bagi semua orang yang dengan rendah hati mencari Tuhan dengan penuh iman dan kepercayaan. Misalnya seorang janda di Sarfat, meskipun tinggal di tengah-tengah pemuja dewa Baal dan dewa-dewa lain, namun ia memiliki keyakinan dan pengetahuan akan Allah. Demikian juga Naaman, seorang panglima tentara Raja Aram. Ia taat dan menuruti nasihat pelayannya untuk menemui Nabi Elisa, dan taat pada perintah Nabi Elisa
meskipun awalnya Naaman merasa tidak senang dan terhina dengan sambutan Nabi Elisa. Namun, ketaatan, kerendahan hati, dan keyakinannya yang begitu besar menghantar dia pada kesembuhan. Ia tidak hanya sembuh secara fisik dari penderitaan kusta, tetapi juga ia sembuh secara rohani. Ia menjadi sangat yakin dan percaya akan kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan telah mengutus para nabi ke dunia untuk menyampaikan kabar gembira dan seruan pertobatan kepada kita. Bahkan Ia rela mengutus Yesus putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kehadiran Yesus di dunia menjadi wujud nyata pemberian diri Allah seutuhnya. Allah hadir sepenuhnya dalam diri Yesus. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih meragukan kasih Allah dalam hidup kita? Kita semua tentu membutuhkan anugerah kesembuhan dan keselamatan Tuhan, dan bantuan belas kasihan-Nya setiap hari, bahkan setiap saat dalam hidup kita. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dan berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang dengan rendah hati dan selalu mencarinya dengan iman yang penuh pengharapan dan dengan hati yang bertobat. Anugerah dan keselamatan Tuhan diberikan kepada kita melalui berbagai cara sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Kasih Tuhan disampaikan melalui orang-orang dan cara yang sangat sederhana, namun memiliki pengaruh yang dahsyat dan luar biasa bagi keselamatan kita. Yang paling penting adalah kerelaan dan ketulusan kita untuk membuka diri terhadap sapaan Allah melalui sesama dan dengan rendah hati menerima kebaikan Tuhan melalui mereka. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.